Nah teman-teman, sebelum kita masuk di minggu kedua April ini berlaku untuk kelas bayi sampai kelas besar. Karena di 4 kategori kelas ini semuanya akan menggunakan alat bantu seperti yang saya peragakan. Karena coba dilihat di buku kurikulum yang sudah didapat, di sana akan dilihat pada saat firman Tuhannya itu ada 5 step ya. Step pertama itu pada saat manusia diciptakan Allah dan dia menerima kunci kehidupan. Nah, jadi kunci kehidupan itu dibuat dengan karton ya. Atau mungkin kalau dari ini saya bikin sangat sederhana, teman-teman bisa dibuat yang lebih baik, lebih bagus. Kalau ingin membuat dengan styrofoam silakan, atau dengan karton yang lebih tebal silakan. Tulisannya di print silakan. Dibuat semenarik mungkin. Ini saya buat karena berhubung waktu pada saat syuting ini untuk sebagai alat bantu saja. Jadi teman-teman silakan bikin yang baik, bentuknya kunci. Ini kunci kehidupan ya. Jadi ini akan dipakai pada saat si Adam dan si Hawa diciptakan Allah. Mereka masuk pada step yang pertama pada saat penyampaian firman ya. Di situ dia memegang ini ya, memegang, atau kalau menurut kurikulum itu dikatakan di punggung. Di punggung maksudnya apa? Nanti ini diberikan tali ya, ini bisa ditaruh di punggung. Oke? Nah, ini adalah alat bantu yang pertama, yaitu kunci kehidupan. Nah, kemudian pada saat step yang kedua itu kan dikatakan manusia digoda oleh si iblis dengan buah apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, jadi juga dibuat dengan karton ya. Kalau teman-teman ingin membuat lebih bagus dengan styrofoam silakan ya. Paling tidak ini akan menolong supaya adik-adik kita bisa memahami ternyata manusia pertama itu digoda oleh si jahat, oleh si iblis, oleh pengetahuan baik dan jahat ya. Nah, jadi ini sangat terlihat sekali ya. Ini adalah alat bantunya ya. Nah, untuk urutannya bisa dibaca di buku kurikulum. Kemudian saya akan tunjukkan lagi alat bantu ketiga pada saat penyampaian firman Tuhan kita, yaitu karton ya. Dibikin lingkaran seperti donat ini ya. Kalau di buku kurikulum dikatakan donat, maksudnya ini donat ya, bolong. Nah, kenapa menggunakan karton dan bukan kertas krep ya? Kertas krep juga bisa. Kenapa? Karena kalau kertas krep kita nggak bisa tulis ya. Ini seharusnya ditulis dengan spidol yang lebih besar atau di print, komputer ditempel supaya anak-anak dari jauh bisa melihat. Ini tulisannya dosa, dosa, dosa. Oke, dibulak-balik dosa ya. Kalau bisa gunakan karton yang lebih menyolok warnanya ya, supaya anak-anak bisa langsung melihat. Nah, inilah yang dikatakan pada saat setelah manusia jatuh dalam dosa di dalam step itu, dia akan mengenakan ini. Mengenakannya seperti gini. Nah, dikenakan. Dia terikat oleh dosa seperti gini ya. Jadi si Adam dan si Hawa masing-masing akan terikat oleh dosa. Nah, di dalam step yang ketiga dikatakan bahwa mereka itu tersiksa oleh dosa ya. Jadi sambil pengen dan mereka yang memperankan bisa berakting, dia lagi menderita, oke? Nah, pada saat step yang dikatakan Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya, dan dia mati di kayu salib ya. Bagaimana sebelum dia mati di kayu salib, dia akan dikalungkan ini ya. Jadi semua masing-masing si Adam dan si Hawa melepaskan kalung donat ini ya, kalung donat dosa, dan diserahkan, dikalungkan kepada Tuhan Yesus. Nah, misalnya saya menjadi Tuhan Yesusnya, Tuhan Yesus itu akan mendapatkan lebih dari satu kalung dosa ya. Kalung dosa, wah besar kalung dosa ya. Nah, jadi yang menyebabkan Tuhan Yesus disalib karena ada dosa, supaya adik-adik kita itu memahami kenapa Tuhan Yesus Allah bisa mati di kayu salib. Karena Tuhan Yesus menanggung dosa ya. Ini ada visualisasi yang diharapkan menolong adik-adik kita memahami kenapa Tuhan Yesus yang begitu hebat bisa menyembuhkan sakit, menenangkan badai, membangkitkan orang mati. Kok bisa mati di kayu salib? Karena menanggung dosa ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengenakan seperti ini, di saat inilah si Tuhan Yesus berakting, dia itu mati di kayu salib. Nah, jangan lupa pada step yang berikutnya, setelah Tuhan Yesus mati dan dikatakan Tuhan Yesus itu mengalahkan iblis, oke? Pada saat mengalahkan iblis, dia akan merobek. Dia robek. Tuhan Yesus akan merobek ini dengan satu perumpamaan bahwa dosa dikalahkan dan dia merebut kunci kehidupan yang sudah di tangan iblis diambil, oke? Nah, seperti inilah nanti Tuhan Yesus muncul sebagai pemenang. Ini akan menjadi sebuah visualisasi buat adik-adik kita bahwa Yesus bangkit karena Yesus menang, mengalahkan dosa dan mengambil kunci kehidupan. Ya. Nah, ini ada alat bantu yang
Semoga teman-teman bisa membuat dengan lebih baik supaya adik-adik kita bisa melihat dengan lebih jelas. Selamat mempersiapkan minggu kedua karena itu adalah hari Paskah kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk game yang lain memang tidak ditayangkan dalam bentuk VCD ini, tapi tolong dibaca secara teliti di dalam buku kurikulum karena itu akan lebih cukup jelas. Tuhan berkati dan sampai jumpa di bulan depan.